Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Saila Elvi. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, saya mungkin video ini tidak sesemangat video saya sebelum-sebelumnya. Soalnya saya lagi sakit teman-teman, jadi ya mohon dimaklumi ya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan kalian dari awal hingga akhir hingga masuk ke rekening ya teman-teman. Soalnya masih banyak banget yang tanya-tanya, yang masih komentar dalam video saya sebelumnya, yang masih belum paham. Saya sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan kalian seputar klaim JHT, dan jangan khawatir yang tidak saya balas, akan saya balas di video kali ini. Oke, baik, ini saya sampaikan yang perlu diperhatikan ya teman-teman, yang perlu diperhatikan agar kalian berhasil untuk klaim JHT kalian. Memang ya teman-teman, untuk daftar antrian BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang ini, yang mulai Agustus ini, itu berbeda dengan daftar antrian yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan kita yang menentukan kantor cabangnya di mana dan tanggal antriannya kapan, waktunya kapan, itu kita yang menentukan. Tapi kalau saat ini itu pihak BPJS Ketenagakerjaannya yang menentukan kantor cabangnya di mana dan tanggal antriannya kapan gitu teman-teman. Dan untuk penguploadan dokumen itu udah masuk ke tahap kelima teman-teman. Di tahap kelima itu adalah tahap untuk mengupload dokumen. Jadi ketika kalian akan ingin daftar antrian BPJS Ketenagakerjaan, kalian harus sudah mempersiapkan dokumen-dokumennya, udah kalian scan terlebih dahulu agar nanti tinggal upload gitu teman-teman. Soalnya kan di daftar antrian yang sekarang ini itu ada 5 tahapan. Tahapan 1 hingga ke tahapan 5. Beda kalau sebelumnya kan kita daftar antrian dulu baru dapat email untuk link uploadan data. Kalau sekarang lebih ringkas agar lebih cepat sepertinya ya teman-teman. Oh iya, buat kalian yang mengalami kendala mungkin daftar antrian penuh atau bagaimana, itu saya sarankan kalian daftar antrian pada saat hari kerja, hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi teman-teman. Saya sarankan sih jam itu, soalnya jam itu masih sepi gitu. Kalian bisa mencobanya jika kalian mengalami kendala. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan ya teman-teman untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan kalian. Yang pertama-tama yaitu kalian harus daftar antrian BPJS Ketenagakerjaan. Kalian masuk di web antrian BPJS Ketenagakerjaan.co.id, kalian masuk. Nah, kemudian di situ kan ada 5 tahapan ya teman-teman. Ada 5 tahapan yang harus kalian lalui. Yang pertama yaitu kalian harus mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratannya teman-teman. Kalian harus mempersiapkan dan men-scan-nya. Dan ini ada 8, saya bacakan ya. Kartu peserta KPJ, KTP, KK, surat keterangan berhenti bekerja atau paklaring, buku rekening, foto diri terbaru, formulir pengajuan JHT, dan terakhir NPWP. Jadi ke 8 dokumen ini kalian harus sudah men-scan-nya teman-teman. Kalian sudah men-scan-nya dan per dokumen itu ukurannya di bawah 1 MB ya teman-teman. Dan ini harus dokumen asli, jangan yang fotokopi ya teman-teman. Dan untuk formulir pengajuan JHT itu sudah ada di bawah, itu kalian bisa mendownloadnya, kalian print, kemudian kalian isi pakai bolpen, dan kemudian kalian scan ya teman-teman. Dan untuk NPWP itu kalau saldo di atas 50 juta itu harus menyertakan NPWP. Kalau di bawah 50 juta tidak menyertakan NPWP tidak apa-apa teman-teman. Jadi kalian harus mempersiapkan dokumen ini terlebih dahulu, dan kalian scan agar kalian bisa menyelesaikan hingga ke tahap kelima teman-teman. Soalnya tahap kelima itu tahap penguploadan data. Kalau kalian tidak mempersiapkan data kalian terlebih dahulu, nanti kalian tidak selesai gitu. Kemudian saya setuju ya teman-teman. Kemudian berikutnya, di sini saya akan jelaskan yang kalian perlu perhatikan ya teman-teman. Dan kalian akan masuk ke tahap kedua, yaitu data pekerja.
Untuk data pekerja itu kalian isikan sesuai kartu peserta kalian KPJ itu dan KTP. Sesuai KTP itu kalian isi semua, itu kan ada tanda bintang merah, itu kalian isi semua ya teman-teman. Saya sudah membuat video sebelumnya sih untuk membahas cara mengisinya itu. Kalian bisa mencobanya, kalian isi ya teman-teman. Kemudian kalian akan, ketika udah mengisi semua itu yang di tahap kedua, maka kalian kalau ada muncul antrian penuh, itu kalian klik OK aja teman-teman. Kalian klik OK, kemudian kalian klik berikutnya. Jadi kalau antrian penuh, kalian klik OK berikutnya. Soalnya di situ lagi memprogram mencarikan kantor cabang untuk kalian yang masih belum penuh gitu. Jadi jangan langsung keluar kalau penuh. Kalau antrian penuh, kalian klik OK, kemudian berikutnya gitu teman-teman, sampai dapat gitu. Kemudian kalian akan masuk ke tahap ketiga. Untuk tahap ketiga itu kalian harus mengisi data alamat kalian. Kalian isi, kemudian yang perlu diperhatikan di sini itu nomor HP ya teman-teman. Nomor HP itu harus yang masih aktif dan yang terkait dengan WA, agar nanti waktu konfirmasi, waktu tanggal antrian itu kalian mudah dihubungi, kalian bisa di video call dengan mudah. Jadi saya sarankan banget agar kalian mencantumkan nomor HP yang nomor WhatsApp kalian gitu ya teman-teman. Dan alamat email ini jangan sampai salah, soalnya nanti ketika kalian sudah selesai daftar antrian semua itu ya kan, udah selesai hingga ke tahap 5, maka kalian akan mendapatkan email masuk yang berisikan tanggal antrian kalian kapan dan kalian di kantor cabang yang mana gitu. Jadi jangan sampai salah mengisi alamat email. Ingat ya teman-teman, jangan sampai salah. Kemudian nomor rekening ini harus yang masih aktif dan atas nama peserta yang mengajukan. Jadi harus atas nama kalian teman-teman, jangan diwakilkan. Jadi kalau kalian tidak mempunyai rekening, saya sarankan untuk membuat ya teman-teman. Soalnya ini diharuskan harus atas nama peserta yang mengajukan. Kemudian untuk NPWP, nah itu kan ada itu, kalau kalian tidak punya NPWP, saldo kalian di bawah 50 juta tidak perlu diisi gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Dan langsung klik berikutnya, kemudian kita masuk ke tahap keempat. Untuk tahap keempat itu sebab klaim. Tahap keempat sebab klaim dan dokumen pendukung. Itu kan ada 3 pilihan ya teman-teman. Ada 3 pilihan. Yang pertama, peserta mencapai usia pensiun 56 tahun. Yang kedua, peserta mengundurkan diri. Yang ketiga, peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi kalian itu masuk yang mana? Alasan kalian itu masuk yang mana? Kalau kalian berhenti bekerja karena mengundurkan diri, ya kalian pilih yang itu teman-teman gitu. Kalau udah kalian pilih, kemudian kalian klik berikutnya ya teman-teman. Nah setelah itu kalian akan masuk ke tahap kelima. Tahap kelima adalah konfirmasi data pengajuan. Untuk tahap kelima yaitu penguploadan dokumen ini teman-teman. Nah, yang data dokumen kalian yang udah kalian scan, udah kalian persiapkan itu, kalian upload di sini teman-teman. Kalian upload di tahap kelima ini. Kalian bisa berbentuk JPEG, kalian bisa berbentuk PDF, dan jangan di bawah 1 MB ya teman-teman. Saya sarankan sih ukurannya ya sekitar 400 KB lah, atau sekitar segitulah gitu. Kemudian, ketika kalian sudah selesai itu ya kan, sudah selesai dari tahap 1 sampai ke tahap 5 hingga terakhir itu penguploadan, kemudian klik berikutnya, kemudian kalian klik simpan teman-teman. Kalian klik simpan, udah selesai itu ya kan, udah selesai daftar antrian, maka kemudian kalian cek email kalian. Kalian cek email yang kalian cantumkan saat daftar antrian itu teman-teman. Kalian cek, nanti kalian akan mendapatkan sebuah email. Kalian akan mendapatkan sebuah email yang berisikan mengenai data pengajuan lapak asik. Jadi kalian akan mendapatkan email dari BPJS Ketenagakerjaan yang mengenai data pengajuan lapak asik kalian. Di situ berisikan mengenai jadwal konfirmasi klaim
dan kantor cabangnya. Ini yang penting ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan, jadwal konfirmasi klaim. Jadi di situ kalian lihat jadwal kalian itu tanggal berapa, jam berapa. Misalkan tanggal 4. Tanggal 4, maka kalian harus mempersiapkan dokumen asli yang waktu kalian scan itu kalian siapkan dokumen aslinya, kemudian kalian tunggu hingga biasanya sih di video call teman-teman, dikonfirmasi lewat video call. Kalian persiapkan dokumennya, jadi nanti ketika dihubungi sama pihak BPJS-nya kalian tinggal enak, kalian udah mempersiapkan gitu ya teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, setelah kalian di video call, oh iya teman-teman, untuk konfirmasinya memang ada juga yang tidak berbentuk video call, ada yang lewat email, ada yang berbentuk pesan WhatsApp, ada berbentuk pesan. Jadi kalian waktu tanggal antrian itu kalian cek semua ya teman-teman. Tapi memang sih kebanyakan di video call. Dan setelah kalian dikonfirmasi pada saat tanggal antrian itu atau udah di video call, maka kalian tinggal menunggu. Kalian tinggal menunggu sekitar 7 hari kerja. Kalian tinggal menunggu 7 hari kerja. Bisa kurang, bisa lebih, itu nanti saldo JHT kalian akan masuk ke rekening kalian, gitu teman-teman. Untuk kalian sebelum selesai di video call, kalian bisa mengecek tracking klaim kalian, atau kalian bisa cek saldo kalian. Kalau saldo JHT kalian udah 0, berarti jarak dekat akan masuk ke rekening kalian gitu. Jadi ya memang ya perkiraan 7 hari kerja lah itu teman-teman ya. Jadi gitu ya teman-teman prosesnya dari step awal hingga masuk ke rekening. Ya memang ada sedikit yang berbeda. Jadi kalian mendapatkan email itu nanti berisikan mengenai tanggal antrian kalian dan kantor cabang kalian untuk mencairkan itu. Jadi lebih enak, lebih praktis, lebih cepat, dan kan tidak perlu keluar ya kan teman-teman. Kalian bisa mencairkannya secara online. Baik, kalau kalian ada kendala atau ada berbagi cerita atau bagaimana, kalian bisa komentar. Dan mohon maaf banget kalau video saya panjang dan tidak kurang baik penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan saya doakan berhasil 100%. Dan thank you guys. Thank you kalian sudah mendukung aku. Terima kasih. Saya cinta kalian dan thank you. Bye. Jangan lupa subscribe ya.